Yang mana beliau kemarin telah dihina oleh Fuad Pleret dengan kata-kata yang tidak pantas. Maka kami sebagai Abnul Khairat menyampaikan dan menyerukan kepada pihak kepolisian serta aparat penegak hukum untuk segera memproses hukum Fuad Pleret. Jikalau aparat kepolisian dan penegak hukum membiarkan Fuad Pleret, maka jangan salahkan kami, masyarakat Indonesia Timur akan mengambil tindakan tegas kepada Fuad Pleret. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait kemarin yang Bapak Rizik Syihab ini mengatakan bahwasanya laskar monyet dan lain-lain lah teman-teman. Jadi menginginkan peperangan tentang terkait masalah ini ya teman-teman. Nah jadi ini ada video yaitu dari Gus Fuad Pleret yang dimana beliau ini menanggapi Bapak Rizik Syihab yang kemarin nantang-nantang perang. Coba teman-teman mari kita simak videonya dari Gus Fuad Pleret ini. Imam besar FPI itu kata Gus Dur kan organisasi bajingan. Jadi imam besar bajingan. Ya saya setuju dengan Kiai Nur Yahya, jangan marah-marah sih, kamu udah tua itu. Jembut manja udah putih itu ya, marah-marah nanti serangan jantung apa stroke ya dah. Biasanya orang cebol kayak kamu itu yang udah kena stroke soalnya kalau teriak-teriak gitu. Aku aja sekarang juga nggak usah teriak-teriak apalagi puasa ya. Kamu bilang apa ormas monyet didukung jenderal monyet dan lain-lain yang kamu tantang-tantang itu, yang kamu maksudkan pribumi kan. Satu, kamu udah tua, ngaku dokter, meskipun disertasimu nggak jelas ya. Ngaku dokter tapi ya kelasmu ternyata ya cuma pemalsu ya, makanya pantas nasabmu itu palsu. Dan apa plagiat aja. Kata monyet ini kan baru-baru ini viral setelah saya mengucapkan kata monyet, dan kamu nggak kreatif sama sekali, Zik. Malah sekarang kan sama netizen kamu dibilang imam monyet ya. Walah Zik, udah tua kayak gitu. Dan bisanya cuma nantang aja itu nantang aja, itu nggak usah ngajak perang, nggak usah apa-apa. Kamu ditantang TIJ itu berkali-kali ya, juga sama si Bahar menantang perang, nantang apa, tes DNA aja nggak jelas, kamu nggak berani. Jadi untuk Rizik dan untuk Bahar kan nantang ngancem-ngancem saya juga, katanya aku cuma sekilas-sekilas. Soalnya saya nonton wajah Bahar dan wajah Rizik itu jujur aja, lebih dari setengah menit itu saya nggak sanggup. Kenapa? Ya saya melihat neraka ya, masalah dua orang itu wajah penghuni neraka. Kenapa saya bilang gitu? Lah nipu umatnya Rasulullah ya. Ngaku keturunan Nabi ya, terus sekarang sudah terbukti bukan keturunan Nabi, masih ngaku-ngaku keturunan Nabi ya kan, neraka. Ngaku keturunan Nabi, merusak agama Islam, merusak citra Rasulullah, merusak Pancasila, merusak Bhinneka Tunggal Ika, mengajari pribumi yang berbudi luhur dengan perilaku yang barbar jahiliyah ya. Dulu kan nggak ada caci maki macam-macam di Indonesia. Lah ada itu kan setelah ada Rizik Syihab. Jadi kalau netizen Indonesia itu terkenal tukang caci maki, lah itu atas jasanya si congor Rizik Syihab. Karena dulu nggak kayak begini, sejak Rizik Syihab itu terkenal. Ya saya jujur aja dulu juga mengidolakan muhibinnya si Habib Bahar sama Rizik ya, karena saya anggap turunan Nabi, sekarang ternyata batal. DNA Nabi kemana? Saya masih ingat tuh kata si Rizik itu. DNA Nabi kemana? DNA antum kemana? DNA Nabi itu J1, DNA antum itu gatel ke Rizik sama kamu Bahar. Tes DNA aja nggak berani kok. Ayo kita perangi, siap tempur siap. Alah, sejak dulu kamu nantang aja. Cebol nantang ini. Kalau disingkat itu boltang, cebol tukang nantang. Melaporkan polisi kan enggak? Ya kemarin saya klarifikasi kata monyet itu di, oh ini langsung apa keder macam-macam. Enggak keder. Laporkan aja. Enggak, laporkan. Ya. Sama si Bahar itu ya. Ya, banyak bacot aja. Ini ditantang TIJ juga si Bahar itu. Ini ditantang anak teman-teman Banyumas, nantang duel. Kalau saya nggak nantang, males. Tuh, ya. Saran saya ini, nasihat saya untuk Habib Sopo Mahlali jenenge. Habib Monyet kok Habib Monyet. Habib Rizik sama Habib Bahar. Udahlah sekarang kalian berdua, kalau kalian mau nasibnya berubah menjadi bahagia fid dunia wal akhirah. Nasihat saya,
Kalau kalian ingin hidup bahagia di dunia wal akhirah, tidak masuk neraka dunia maupun neraka akhirat. Satu, ngaku di depan publik bahwa antum berdua secara garis paternal terbukti bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Yang kedua, kalian yang korban halusinasi leluhur kalian yang ngaku keturunan Nabi, yaitu kalian deklarasikan bahwa itu keliru ternyata menurut ilmu pengetahuan. Yang kedua, kalian kan juga korban doktrinasi leluhur kalian, Habib Pahlawi dari Yaman yang penuh dengan khurafat dan kesesatan itu, ya kalian mengaku di depan publik sebagai korban itu dan berjanji untuk berhenti meyakini dogma doktrin leluhur kalian yang sesat itu di depan publik ya, dan bertobat pada Allah. Yang ketiga, minta maaf pada bangsa Indonesia dan umat Islam pada khususnya, karena telah merusak citra baik Rasulullah, telah merusak ajaran Rasulullah, telah menyesatkan umat. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, kalian berjanji untuk tidak melanjutkan 3 hal tersebut di atas. Tuh. Nah itu, dengan begitu itu kalian bisa masuk surga, di dunia wal akhirah surga. Tidak masuk neraka. Halo, sini, Bapak lagi ngevlog ini, sebentar ya. Jadi itu, bentar ya. Apa? Kalau untuk yang lain-lain ya apa ya? Ya gitu aja lah. Habib Bar, Habib Semit, Habib. Apa angel banget mau? Memang bajingan siapa? Rizik, wah Jan. Ya siang-siang Ramadan. Loadingnya. Tahu? Ya. Kalau enggak nanti badai. Dan ya sekarang enggak saatnya lagi siap perang, siap nanti diparodikan sama TIJ. Ya, jadi aku juga nggak usah jawab. Ini kan mungkin teman-teman berharap Gus Wan kembali ke jati dirinya, yaitu ngomong-ngomong teriak-teriak, wah, itu acting itu. Ya, saya pribadinya lembut. Tanya teman-teman yang semua yang pernah kesini. Atau mungkin saya nggak teriak-teriak karena ini Ramadan siang ya, teriak-teriak nanti lapar. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya tanggapan dari Gus Fuad Pleret tentang terkait yang video kemarin itu Bapak Rizik Syihab menantang yaitu katanya Laskar Monyet dan didukung oleh jenderal-jenderal monyet yang dikatakan oleh Bapak Rizik Syihab, yaitu adalah Gus Fuad Pleret ini teman-teman. Nah tentunya Bapak Rizik Syihab ini ya awal mulanya ya itu tadi teman-teman. Awal mulanya adalah tentang terkait masalah ceramah-ceramah, yaitu para Habib-Habib Pahlawi yang dimana mereka itu kalau berceramah kan suka meninggikan leluhurnya dan merendahkan yaitu kiai-kiai Nusantara ini. Ya misal seperti satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 alim ulama, 70 kiai. Nah seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya satu kaki Habib yang kotor, pendosa, pemaksiat itu lebih mulia dari kepala kiai. Nah, inilah yang menjadi perseteruan sampai sekarang ini ya. Belum lagi tentang terkait masalah nasab ya teman-teman. Bahwasanya mereka itu mengatakan bahwasanya nasab Wali Songo itu ya memiliki keturunannya itu terputus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang bernasab ke Wali Songo itu terputus. Jadi bukan zuriat Nabi. Nah seperti itu. Jadi ini perseteruan ini lama sekali. Sudah berapa tahun ya teman-teman? Mungkin 4 tahun kali ya. 3-4 tahun gitulah ya, memang lama ini. Belum sampai sekarang ini belum clear urusannya tentang terkait masalah nasab. Nah, jadi Bapak Rizik Syihab ini nggak terima ya teman-teman. Padahal dulu itu pernah Bapak Rizik Syihab itu mengatakan ya apa yang dikatakan oleh Gus Fuad tadi itu tentang terkait masalah tes DNA. Bapak Rizik Syihab juga membolehkan untuk tes DNA agar supaya apa? Agar orang-orang yang mengaku nih ya keturunan Nabi ini untuk tes DNA. Jadi DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Itu saya pernah mendengar videonya dari Bapak Rizik Syihab. Tapi itu malah dibantah oleh menantunya sendiri yaitu Bapak Hanif Al-Atos. Bahwasanya tes DNA hukumnya haram. Padahal Bapak Rizik Syihab sudah mengatakan boleh ya untuk tes DNA. Nah seperti itu. Tapi sampai saat ini Bapak Rizik Syihab dan Hanif Al-Atos Bahar bin Smith itu tidak berani melakukan tes DNA. Bahkan Bahar bin Smith juga ya kalau menginginkan untuk tes DNA ini usulannya malah sangat ya
dikatakan kurang ajar ya teman-teman. Meminta untuk membongkar makam Rasulullah untuk diambil DNA-nya, untuk dicocokkan dengan Bahar bin Smith. Ini kan kurang ajar ya teman-teman. Nah maka dari itu mereka ini tidak berani untuk melakukan tes DNA. Karena apa? Karena kalau DNA nggak sama dengan DNA Rasulullah, tentunya umat ataupun muhibinnya akan meninggalkannya. Nah seperti itu. Apalagi yang dikatakan oleh Gus Fuad Plaret tadi ini ya, untuk berkata terbuka kepada seluruh kaum muslimin bahwasanya mengaku bukan zuriat Nabi. Ya berat sekali teman-teman karena sudah banyak pengikutnya. Jadi mungkin nggak akan mau ya teman-teman. Lalu kemudian mengakui bahwasanya yaitu tentang terkait khurafat-khurafat dari leluhurnya itu tidak benar. Ya nggak akan berani teman-teman. Karena mereka itu ada di kitab-kitab mereka. Ya kitab karangan mereka teman-teman. Padahal itu adalah khurafat ya, bukan karomah. Ya, karomah tidak seperti itu teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu ya tanggapan dari Gus Fuad Plaret kepada Bapak Rizik Syihab yang kemarin menantang perang terhadap yaitu Laskar Gus Fuad Plaret ini. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.